Shalom, ketemu lagi dengan Beta Lemorlex. Di sini Beta mau menyimulasikan tentang khotbah, bagaimana khotbah. Jangan lupa saksikan di video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan yang penting tekan notifikasi. Shalom, bye-bye. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan berbicara dan berkati setiap yang mendengarkan. Berapa yang menjadi perbincangan kami pada kesempatan kali ini, biarlah boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Tidak lupa kami memohon ampun atas setiap dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Firman yang saya pilih untuk perenungan kali ini terambil di dalam Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-15. Saya ulangi. Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-15. Saya membacakannya bagi kita semua. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang memeliharanya dan melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Sahabat terkasih, firman ini cukuplah menarik bagi kita semua, dan saya mengambil sebuah tema, yaitu siapa itu setan. Nah, tentu dalam keseharian kita manusia, bahwa kata setan itu kerap sekali kita menyebutkan, dan bahkan kita menggunakannya sebagai makian terhadap orang lain. Tetapi tahukah saudara bahwa setan itu siapa? Atau asal mulanya bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa itu setan. Nah, setan adalah mula-mula dia adalah seorang malaikat yang sangat dipercayai oleh Allah. Tetapi demikian perjalanan kehidupannya, ia menyimpang dari berbagai-bagai aturan dari Allah sendiri, sehingga ia menentang Allah, dan ia bahkan memiliki rencana untuk menandingi Allah, kuasa Allah, sehingga Allah tidak berkehendak atas kejadian tersebut, sehingga Allah memarahi malaikat ini, sehingga Allah membuangnya ke bumi. Kemudian disebut Lucifer atau bosnya para setan. Kemudian dia buang ke bumi, ia bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan iblis jahat atau malaikat-malaikat jahat, dan mereka menaungi bumi dan menghancurkan berbagai bangsa-bangsa, sehingga manusia kerap sekali melakukan kejahatan. Nah, ayat pendukung di dalamnya adalah di dalam Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12 menyatakan bahwa, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, ayat ini cukuplah jelas menjelaskan bagi kita bahwa sang Lucifer ini cukup menentang kekuasaan Allah, sehingga Allah marah dan membuangnya ke bumi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa sifat iblis itu sendiri. Saya ada 11 sifat iblis. Yang pertama, sombong, licik, pengacau, pemberontak, penentang, pengkhianat, iri, pembohong, rencana jahat, pemfitnah,
suka berubah wujud, dan suka mencela. Nah, itulah sifat-sifat iblis dan banyak kejahatan-kejahatan atau sifat-sifat iblis yang terkandung di dalamnya. Kerap sekali manusia melakukan kejahatan itu hari lepas hari, bahkan melakukan berbagai-bagai praktek-praktek okultisme. Sebut saja animisme. Contohnya adalah menyembah roh nenek moyang. Bisa saja memakai alat peraga, contoh kain merah, keris, dan bisa juga menyembah kuburan, menyembah kepada roh halus, menyembah atau bertapa di goa, pohon besar, gunung atau batu-batu besar yang dipercayai akan memberikan bantuan yang mutlak bagi individu yang melakukan praktik okultisme tersebut, sehingga roh-roh ini menjadi Tuhan bagi mereka yang melakukannya. Nah, bagaimana kita mengetahui sifat Kristus, atau bagaimana manusia ini selamat dari gangguan-gangguan iblis atau gangguan-gangguan setan? Nah, Allah sangat mengasihi manusia, Allah sangat peduli, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, sebut saja Yesus Kristus. Ia diturunkan ke dunia dalam 3 misi. Misi yang pertama adalah pendamaian abadi. Allah mendamaikan manusia dengan Allah sendiri lewat Yesus Kristus dengan melakukan banyak hal-hal baik yang dilandasi dengan cinta, kasih, dan berbagai hal-hal baik lainnya, sehingga manusia dapat melakukan segala sesuatu dengan sifat-sifat Tuhan itu sendiri lewat Yesus Kristus dan para murid-muridnya yang lain. Nah, yang kedua adalah orang yang percaya tidak binasa. Nah, poin kedua ini adalah bagaimana Yesus memberikan satu poin penting, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini artinya betul-betul ditujukan kepada setiap manusia yang selalu berpegang teguh kepada janji dan kebenaran firman Tuhan, maka ia akan selamat. Yang berikut, yang ketiga adalah menebus dosa manusia. Nah, Allah tidak saja mendamaikan manusia, Allah tidak saja memberikan kepercayaan atau supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi Allah juga menebus manusia lewat pengorbanan Yesus Kristus, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, sebut saja dipengaruhi oleh iblis atau setan, dia bisa berbalik dengan cara bertobat. Nah, bertobat di sini artinya melepaskan sifat-sifat iblis, melepaskan kehidupan lama, dan juga melepaskan yang pertama yang kita sudah sebut, yaitu okultisme atau praktek-praktek animisme. Sebut saja songgo-songgo, atau orang yang tidak beragama, atau orang yang tidak memiliki suatu tujuan hidup yang searah dengan pikiran firman Tuhan. Nah, di sini cukup jelas bahwa Kristus sebagai penebus, Kristus sebagai pendamai, Kristus sebagai penebus dosa bagi manusia. Nah, saya ingin menambahkan sedikit di dalam Korintus menyatakan bahwa kasih Kristus itu sangat luar biasa.
Ketika seseorang tidak melakukan hal kasih, maka ia tidak mengasihi Allah. Karena Allah adalah kasih. Baik Bang Mama, cukup sekian jauh perenungan kita, dan lebih jelasnya Bapak Mama menggunakan firman ini sebagai perenungan pribadi, menghayati bagaimana arah hidup saya selanjutnya, dan bagaimana saya melepaskan dengan kehidupan lama saya, dan saya betul-betul ada dalam hadirat Tuhan. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Saya tutup. Shalom. Mari kita mensyukuri perenungan kita atau firman yang begitu luar biasa bagi kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa, Engkau telah memberikan kami kebijaksanaan sehingga kami dapat mengerti akan apa yang ada di dalam firman-Mu ini, dan biarlah itu menjadi suatu tuntunan bagi hidup kami hari lepas hari, dan kami terus menjunjung tinggi atas sifat-Mu dan bukan sifat iblis. Tanamkanlah hal kasih cinta kepada kami agar kami dapat melakukannya terhadap saudara-saudari kami. Inilah doa kami, di dalam Kristus Allah Tritunggal kami berdoa. Amin.